Kalau kita mau perbandingkan juragan dengan 2 bulan Imlek yang sebelumnya, tentunya potensi jodoh pada Cap Gue dan Cap It Gue jauh lebih terbuka, lebih menggairahkan. Nah, tentu saja sayang kalau kita sia-siakan. Namun, bersama dengan terbukanya, lapangnya peluang jodoh, akhir pun membawa sesuatu yang harus kita waspadai, yakni masalah pelecehan seksual yang makin hari makin meningkat. Nah, tentunya kepada para orang tua kita berharap agar mewaspadai hal ini dan selalu mengayomi, melindungi putra-putri mereka agar terhindar dari bahaya yang satu ini, bahaya yang bisa membuat sesal sepanjang hidup. Para juragan hoki yang baik hati, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai dunia jodoh. Dunia jodoh yang di tahun macan air hingga tahun kelinci air mendatang begitu terbuka lapang, berbinar terang, terutama mulai bulan ke-8 Imlek yang kita kenal sebagai Pegue hingga bulan ke-8 tahun berikut, ya, yang juga kita kenal sebagai Pegue. Namun bukan berarti bulan sebelumnya atau sesudahnya tidak dapat diharapkan. Tetap dunia jodoh sudah terbuka, namun tidak selapang rentang waktu yang telah saya sebutkan tadi. Nah, kita sekarang mau bahas bulan ke-10 dan ke-11 Imlek, yaitu masa atau era Cap Gue hingga Cap It Gue, ya, di tahun macan air Imlek 2573. Kalau kita mau perbandingkan juragan dengan 2 bulan Imlek yang sebelumnya, tentunya potensi jodoh pada Cap Gue dan Cap It Gue jauh lebih terbuka, lebih menggairahkan. Nah, tentu saja sayang kalau kita sia-siakan. Namun, Anda harus hati-hati. Ada satu hal yang patut kita waspadai. Bersama dengan terbukanya, lapangnya peluang jodoh, akhir pun membawa sesuatu yang harus kita waspadai, yakni masalah pelecehan seksual yang makin hari makin meningkat. Dan tentunya hal itu tidak kita inginkan, tidak kita harapkan terjadi pada kita ataupun keluarga kita. Nah, tentunya kepada para orang tua kita berharap agar mewaspadai hal ini dan selalu mengayomi, melindungi putra-putri mereka agar terhindar dari bahaya yang satu ini, bahaya yang bisa membuat sesal sepanjang hidup. Nah, tetapi satu hal yang hendak saya tekankan, benar-benar hendak saya tekankan kepada Anda semua, baik Anda para lajang tua dan muda, ataupun Anda para duda dan janda yang memang masih berharapkan memperoleh jodoh yang berkecocokan. Manfaatkan kedua bulan ini, kedua rentang waktu Cap Gue dan Cap It Gue, ya, jangan disia-siakan kesempatan emasnya. Ada seorang sahabat, seorang juragan hoki, bertanya kepada saya pada komen di video yang sudah dipublish, ya. Tentu saja dalam konteks ini adalah video mengenai ramalan jodoh. Dia bertanya, mengapa sih usia
sio saya nih nggak disebutkan, nggak diramalkan. Ya, memang kita nih patut dipahami ya, yang kita bahas di sini adalah yang memang usia-usia yang memang saat untuk memperoleh jodoh lah begitu ya. Bukan berarti yang udah usianya lebih daripada itu kemudian tidak kita pedulikan. Anda lihat, ketika kita berbicara jodoh, yang pertama justru disampaikan adalah peramalan untuk semua usia sio ya. Jadi kalau sudah dikatakan semua usia sio, berarti termasuk usia Anda dong pada sio tersebut gitu ya. Nah, kemudian satu hal lagi yang juga saya hendak sampaikan bahwa kendati usia sio Anda sudah disebutkan, saya berharap Anda pun mempedulikan ya peramalan untuk usia sio ya, karena itu yang merupakan basic daripada ramalan usia sio yang disebutkan satu persatu. Saya berharap Anda memahami hal ini. Setelah ini tentunya jangan khawatir, saya akan jelaskan bagaimana kondisi dan peluang sio Anda pada bulan Cap Gue dan Cap It Gue. Sio Macan. Dampak negatif asmara relatif ringan. Artinya, kalaupun ada gangguan, Anda tidak perlu khawatir karena mudah untuk Anda kendalikan, Anda siasati dengan baik. Asalkan tidak bertingkah tinggi hati. Jadi Anda diharapkan untuk tidak tinggi hati. Segalanya toh dapat dilalui dengan mudah. Sikap empati dan simpati kian memuluskan perjuangan memikat si jantung hati. Jadi, Anda diharapkan untuk mempunyai empati, merasa apa yang dialami oleh si dia, Anda juga harus merasa iya toh, sama toh, gitu. Ya, jangan justru Anda bersikap sebaliknya. Ya, nanti pandangan dia sendiri akhirnya menjadi bertolak belakang. Nah, kemudian Anda yang kini berusia Imlek 25 tahun. Jadi, Anda sio macan yang usianya 25 tahun. Atau yang lahir antara 28 Januari 1998 sampai dengan 15 Februari 1999. Peluang mengejar dan dikejar relatif sama besar. Jadi, kalau Anda rasanya sungkan untuk mengejar, Anda lihat-lihat Anda bakal dikejar apa enggak. Nah, kalau Anda lagi dikejar, udah Anda mengejar gitu rasanya bagaimana, dan kalau dikejar, ya jangan ditolak dong ya. Ya, harus bisa membuka diri. Cocok atau tidak, lain urusan. Kita harus punya keterbukaan terlebih dahulu. Untuk itu, sikap pasif atau sensitif, mudah tersinggung, ya harus Anda hindari, harus Anda pantangkan ya. Jangan diem aja kemudian gampang tersinggung lagi ya. Orang bicara apa, Anda artikan lain. Tentu saja ini nggak nyambung nantinya. Ini penting agar kejaran atau tangkapan kelak sesuai dengan harapan. Jadi, kalau Anda mau aktif, maka harapan Anda yang idealnya seperti apa sih dia itu akan tercapai juga, ya. Nah, Anda yang berusia Imlek 37 tahun atau lahir antara 9 Februari 1986 sampai dengan 28 Januari 1987, ya. Sikap jual mahal memang tak berkepantasan. Anda nggak boleh jual-jual mahal. Ingat loh, sio macan lagi ciong di tahun macan ini ya. Tapi ingat juga, jual murah juga nggak pada tempatnya. Jadi sikap wajar lah yang patut Anda kedepankan.
Tapi yang lebih penting daripada itu, Anda patut menampilkan banyak senyum, ya. Anda harus menampilkan rona-rona kebahagiaan pada wajah dan keyakinan pada diri Anda sendiri tentunya, agar prestise diri Anda, ya, kewibawaan Anda, kemampuan Anda itu akan memancarkan sesuatu yang luar biasa sehingga menjadi daya pikat bagi si dia. Oke, sukses selalu. Sio kelinci, bintang jodoh Anda yang bersio kelinci bukan main, makin terang benderang, terutama pada cap gue, ya. Jadi pada bulan ke-10 Imlek, Anda harus pedulikan benar saat-saat tersebut, ya. Buka mata, buka telinga, jangan kebablasan. Buang kekhawatiran. Nah, kalau Anda khawatir, seterang apapun itu bintang, sejelas apapun jodoh di depan mata Anda tak akan mungkin mau meraihnya karena Anda khawatir Anda gagal. Buang dulu kekhawatiran Anda agar Anda pun tidak jadi salah tingkah ataupun ciptakan kesalahpahaman lebih fatal dong, ya. Bersikap wajar makin meningkatkan perhatian. Kalau Anda wajar, si dia pasti peduli pada Anda. Nah, Anda yang kini berusia Imlek 24 tahun atau lahir antara 16 Februari 1999 sampai dengan 4 Februari tahun 2000. Walau berdiam diri mengundang peduli, Anda diam diri aja peduli orang terhadap Anda. Jodoh di depan mata tak patut diabaikan. Ya, jadi Anda nggak boleh sok gengsi, ya. Kalau udah ada di depan mata, ya patut Anda, ya, pedulikan benar lah. Ya, jangan orang tuh diabaikan. Seksamai gerak-geriknya, ya. Dengan begitu, kesempatan tak akan berlalu begitu saja kok, ya. Untuk itu, dan walaupun begitu, ketegasan jangan sampai terjadi. Bagi Anda yang berusia Imlek 36 tahun atau yang lahir antara 29 Januari 1987 sampai dengan 16 Februari tahun 1988, kemarahan ataupun keluh kesah pada cap it gue tak boleh terkesan di wajah. Artinya apa? Pada bulan ke-11 Anda kemungkinan terpancing untuk marah, ya, atau berkeluh kesah, ya. Nah, kesemuanya ini jangan sampai kelihatan. Nggak boleh orang bisa membacanya. Kenapa? Karena yang lahir bukannya kepedulian tetapi kasihan. Ya nggak bagus dong, yang lagi dicari jodoh kok, bukan kasihan kok. Ya, jadi Anda harus tegas pegang prinsip, ya. Kalau tegas berprinsip, maka benih bagi penggelora api asmara akan bertumbuh luar biasa. Sukses selalu. Sio naga, kepalsuan memang akan menipis, tetapi perlahan-lahan, ya. Nggak boleh terburu-buru sih. Anda juga harus menyiapkan sesuatunya dengan sebaik mungkin. Nah, bersamaan dengan kepalsuan itu menguap, kemurnian yang murni-murni, yang tulus-tulus itu tumbuh. Boleh dibilang seiring dengan merekah wanginya bunga setaman. Wah, setaman bunga perjodohan, luar biasa toh. Nah, kalau sikap tenang dibiasakan. Kenapa sih sikap tenang dibiasakan?
Karena sikap tenang ini memang sudah dianjurkan sejak 2 bulan yang lalu. Anda simak kembali deh video yang lalu, ya toh? Nah, kalau sikap tenang dibiasakan, keras hati Anda pun Anda hindari, sang idola tuh nggak akan kemana-mana kok. Dia akan sabar menanti. Nah, Anda yang kini berusia Imlek 23 tahun, atau Anda yang lahir antara 5 Februari tahun 2000 sampai dengan 23 Januari 2001, ya. Kalau hasrat sudah benar-benar terbulatkan, jadi Anda udah tekad nih, wah, gua mesti kejar ini, gitu kan? Upaya atau pengejaran setengah hati harus dipantangkan. Jadi harus tabu. Jadi nggak boleh tuh yang setengah-setengah hati, gitu ya. Untuk itu, hindari ketegasan terlampau masif, kedepankan siasat tarik ulur. Memang Anda diminta untuk tidak setengah hati, tapi bukan berarti Anda harus memaksakan kehendak. Ya, kalau Anda memaksakan kehendak, mabur gitu sang jodoh. Nah, Anda harus bisa tarik ulur supaya ya benang-benang merahnya kemudian akan terikat dengan sendirinya. Nah, Anda yang kini berusia Imlek 35 tahun, ya, Sio Naga yang berusia Imlek 35 tahun atau lahirnya antara 17 Februari 1988 sampai dengan 5 Februari 1989. Buang sikap pasif, tumbuhkan keyakinan. Anda nggak boleh diem-diem, Anda harus yakin, gitu toh. Nah, agar cap gue bentangkan peluang. Jadi, di bulan ke-10 jangan terburu nafsu. Ini peluangnya kita harus atur dulu supaya terbentang, jangan dipaksa, ya. Nah, pada bulan ke-11-nya, cap it gue, idola hati pun sudah bisa Anda tentukan, ya. Apapun alasannya, jangan ungkapkan keprihatinan diri, ya. Apa yang dimaksud keprihatinan diri? Prihatin, sedih karena nasib. Jangan ketemu sang idola bilang, aduh, gua begini nih, nasib gua jelek nih. Mabur itu jodoh, ya. Ingat itu. Sukses selalu. Sio ulang. Menahan diri sebuah keniscayaan. Jadi Anda harus menahan diri. Hal ini tidak boleh tidak. Anda harus menahan diri. Jangan ya terlalu aktif, apalagi terlalu agresif. Ini penting agar objektivitas Anda takkan sukar diwujudkan. Kenapa? Karena pada bulan 10 dan 11 ya, ini Anda bisa berpikir di luar kerangka yang sebenarnya. Jadi prinsip Anda bisa Anda abaikan sendiri. Tentu saja ini tidak baik. Dan Anda harus kembali pada objektivitas Anda, ya. Daripada cap gue dan cap it gue, era cap gue tentu saja yang harus lebih dipantangkan. Kenapa era cap gue dipantangkan nih? Karena pada saat tersebut aroma petualangan begitu syarat di dalamnya. Atau apakah Anda yang berpetualang atau si dia yang memang sedang berpetualang? Keduanya itu patut Anda waspadai benar. Walaupun diwarnai kecemburuan, ya, cap it gue lebih menjanjikan, ya. Jadi cap gue dan cap it gue memang perlu dipedulikan, tapi cap gue betul-betul harus diwaspadai. Cap it gue bisa menjanjikan, ya. Anda harus lebih terbuka di sana, ya, pada saat tersebut. Anda yang kini berusia Imlek 22 tahun, ya,
atau lahir antara 24 Januari 2001 sampai dengan 11 Februari 2002. Hindari sikap hantam kromo, ya. Anda nggak boleh seenak-enaknya aja. Penjajakan bertahap kedua pihak harus dijadikan parameter bagi kelangsungan hubungan. Jadi, Anda harus lihat bagaimana dia bergerak, baru Anda menimpalinya. Jangan Anda seenak-enaknya kehendak Anda. Belum tentu si dia berkenan dengan sikap Anda tersebut. Patut diperhatikan benar. Walau asmara terasa merasuk hati, wah, gua udah cinta banget deh sama dia. Ya, analisa logis jangan diabaikan. Jadi jangan hanya dikarenakan perasaan, Anda harus berpikir yang matang. Sedangkan Anda yang kini berusia Imlek 34 tahun atau yang lahir antara 6 Februari 1989 sampai dengan 26 Januari 1990. Walau menahan diri dianjurkan, bukan berarti berdiam diri pantas dimasifkan. Pada awal kita berharap Anda menahan diri, tapi Anda juga nggak pantas kemudian menjadi begitu pasif, ya. Temui sahabat, aktifkan pertemuan. Jadi Anda patut bertemu sahabat-sahabat, patut, ya oke lah, jangan menolak pertemuan agar si dia yang masih bertanda tanya itu, ya, bisa keluar dari persembunyian dan Anda tahu itulah jodoh Anda. Sukses selalu. Sio kuda. Sikap pantang mundur patut diperjuangkan. Wah ya, kuda kan agresif, sebakatnya luar biasa, ya, nggak pernah merasa lelah. Jadi nggak heran kalau memang pantang mundur itu harus Anda jadikan pegangan, ya. Oleh sebab itu, kendala seberat apapun jangan dijadikan alasan untuk hengkang dan rikanca pengejaran. Jadi nggak perlu deh ada alasan ini itu. Kalau Anda memang niat, ya, mau halangan seberat apapun, hadepin aja. Toh Anda akan mampu menanggulanginya dengan sebaik mungkin. Ya, jangan putus asa. Jangan putus harapan. Namun Anda patut tahu diri, buang egois. Ya, kedepankan kelembutan dan kelancaran. Jadi Anda patut lembut dan lancar. Maka yang tadi menentang pun akan berbalik, ya, mendukung Anda. Anda yang kini berusia Imlek 21 tahun atau yang lahir antara 12 Februari 2002 sampai dengan 31 Januari 2003. Asalkan tidak pesimis, ya. Jadi Anda dikhawatirkan pesimis nih pada kedua bulan cap gue dan cap hit gue. Asalkan tak pesimistis, kesempatan emas untuk peroleh kecocokan jodoh akan terbuka lapang. Asalkan Anda yakin aja, jodoh akan terbuka. Luar biasa, ya, potensinya. Bahkan peluang itu begitu transparan, benderang, ya, gampang sekali dikenali. Kalau sikap tanggap selalu hadir ketika diperlukan sang idola. Jadi Anda, agar semuanya itu menjadi transparan, Anda harus tanggap, ya, apa sih yang dia mau, ya. Tentu saja yang berkewajaran. Sedangkan Anda yang kini berusia Imlek 33 tahun atau lahir antara 27 Januari 1990 sampai dengan 14 Februari 1991. Keyakinan ciptakan nilai tambah. Jadi selain pantang mundur, Anda harus yakin, gitu, ya. Karena dengan yakin itu Anda, wah, jadi mantap kelihatannya, toh.
Keyakinan ciptakan nilai tambah bagi performa diri. Jadi penampilan Anda akan betul-betul mempesona. Sedangkan intensitas ya kejaran merupakan tolok ukur keseriusan. Ya, kalau Anda lagi dikejar, Anda harus lihat dia serius nggak nih? Ya, kejarannya seperti apa? Kalau Anda mengejar, Anda harus hati-hati. Kejaran Anda pun akan dinilai olehnya. Kalau keduanya itu terpadu, yakin dan mengejar, maka bintang jodoh akan hadirkan kecocokan. Klop deh. Sukses selalu. Jodoh sio kambing. Jaga mulut, jangan bicara asalan. Hati-hati loh. Anda yang bersio kambing bisa slip lidah ya. Wah, saya kan biasanya selalu bicara hati-hati. Ya, memang. Tetapi di masa cap gue, cap gue, Anda harus waspada ya. Jangan sampai keliru bicara, jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman, ya. Kalau kesalahpahaman terjadi, hambatannya nanti sukar untuk dicarikan jalan keluarnya. Karena memang jaga mulut merupakan satu pedoman yang betul-betul harus diwaspadai benar di bulan-bulan yang satu ini. Pada cap gue tentunya, pada bulan Imlek yang ke-10. Ingat, hindari keras kepala. Udah salah bicara masih ngotot lagi. Itu bisa fatal ya. Pada capit gue, patut lebih sabar, tabukan ketegasan. Nah, pada bulan yang ke-11, jangan kecepatan deh ya. Ya, nanti kalau kecepatan bicara ngaco. Udah gitu hilang kesabaran, udah berantakan semuanya. Hati-hati. Nah, bagi Anda yang kini berusia Imlek 20 tahun, ya, sio kambing yang berusia Imlek 20 tahun atau lahir antara 1 Februari 2003 sampai dengan 21 Januari 2004. Mudah tersinggung, apalagi mengumpat, patut dikekang. Ya, jadi bukan hanya jaga mulut nih, ya, bisa tersinggung juga, ya, dan apalagi sampai mengumpat, itu nggak bagus ya. Patut dikekang dan dikendalikan sekuat kemampuan. Ini penting agar cahaya jodoh takkan mungkin temaram. Jadi kalau Anda gampang tersinggung, Anda sering mengumpat, jodoh yang tadi benderang pun akan temaram dengan sendirinya. Berpikir ulang kan bermanfaat bagi kemufakatan. Jadi Anda harus betul-betul berpikir dan berpikir agar segala sesuatunya kemudian menjadi manfaat dan menjadi seirama untuk Anda berdua dengan si dia. Anda yang kini berusia Imlek 32 tahun, yang lahir antara 15 Februari 1991 sampai dengan 3 Februari 1992. Sikap frontal yang terbuka, ngomong seenaknya, belak-belakan ya. Apakah itu dalam rangka mendekati ataupun serius mengejar, patut dihindari benar. Anda boleh aja mengejar, Anda boleh aja mendekati perlahan-lahan gitu ya. Tetapi tidak boleh frontal. Baru ketemu udah bilang jatuh cinta. Wah, itu kebablasan namanya, kecepatan ya. Jangan sampai kekeliruan yang relatif kecil berdampak buruk fatalis bahkan berkepanjangan. Jangan sampai hal-hal kecil ya, tingkah laku yang tidak disengaja kemudian menjadi hambatan. Kalau itu Anda pedulikan benar, jodoh nggak akan kemana-mana. Sukses selalu.
Sio monyet. Wah, saya kan sio monyet lagi ciong loh. Iya, memang itu harus Anda pedulikan benar. Ya, tetapi dalam hal perjodohan bisa saja berbeda ya. Dalam hal perjodohan, terutama pada bulan ke-10 dan ke-11, bintang jodoh Anda benderangnya luar biasa. Yang penting Anda tidak ragu ya. Kalau Anda tidak ragu, cahaya yang benderang tadi bukan main berbinar hingga gemilang luar biasa. Anda yang kini berusia Imlek 19 tahun atau lahir antara 22 Januari 2004 sampai dengan 8 Februari 2005. Hindari sikap gerasa gerusu karena berpotensi jauhkan jarak kejaran daripada tujuan. Kalau Anda gerasa gerusu ya, seenak-enak beroknya Anda, semau-maunya Anda, kemudian si dia lagi sibuk Anda teleponin terus. Bukannya makin lengket, jaraknya dengan si dia bisa semakin jauh. Jadi kita harus tahu situasi, keadaan ya, harus tahu diri lah ya. Padahal kepedulian si dia terhadap Anda diam-diam itu sudah lebih baik ketimbang sebelumnya. Jadi rasa gerusu Anda justru akan mementahkan segalanya. Ya, jadi harap kondisi yang baik ini sebetulnya tidak Anda sia-siakan. Nah, yang kini berusia Imlek 31 tahun ya, Anda yang lahir antara 4 Februari 1992 sampai dengan 22 Januari 1993. Walau cahaya jodoh kian gemilang. Nah, jadi cahaya jodoh Anda nih memang luar biasa. Dibandingkan sio monyet yang lain, benderangnya Anda tuh jauh lebih jernih. Boleh dibilang seperti itulah. Namun bukan berarti petualangan asmara menjadi berkepantasan. Ya, jadi kalau Anda memang tujuannya mencari jodoh, Anda jangan seenaknya, jangan semaunya Anda menyakiti si dia. Si dia tentu tidak akan tahan ya kalau Anda berpetualang lari sana lari sini. Hindari sikap ayal-ayalan. Jadi Anda patut lebih serius kalau tidak ingin didera penyesalan ya. Khususnya pada cap id gue. Jadi pada bulan ke-11 Anda patut berhati-hati, jangan cari gara-gara ya, melirik yang lain lagi. Sukses selalu. Sio ayam. Kalau kejaran pada kau gue telah diseriuskan. Jadi bulan ke-9 yang lalu, Anda simak lagi video yang lalu ya, Anda diminta untuk serius gitu ya. Nah, kalau Anda pada bulan lalu serius, maka di bulan ke-10 boleh dibilang hambatan walaupun ada akan mencair dengan sendirinya. Nggak perlu khawatir lagi. Nah, paling-paling yang ada hanyalah sebatas kecemburuan. Ya, nggak masalah dong. Cemburu kan artinya cinta, ya dong? Nah, capit gue, era jaga mulut. Hindari potensi kekeliruan. Jadi, yang patut Anda waspadai adalah bulan Imlek yang ke-11. Jangan sampai Anda kemudian keliru bicara, bahkan menimbulkan sesuatu yang di luar dugaan karena kesalahpahaman. Jangan sampai kesalahpahaman yang kecil kemudian menjadi atau berdampak fatalis. Anda yang kini berusia Imlek 18 tahun atau lahir antara 9 Februari 2005 sampai dengan 28 Januari 2006.
Suka tidak suka, keangkuhan patut ditabukan. Jadi Anda yang berusia 18 tahun Imlek ya, pada bulan ke-10 dan ke-11 ini, itu suka tidak suka ya, sadar atau tidak sadar, Anda bisa angkuh. Nah, Anda harus introspeksi, buang keangkuhan itu. Ini penting agar bintang jodoh menerangi segala aspek dan kepentingan. Jadi, kalau jodoh Anda benderang, maka berbagai kepentingan lainnya pun ikut berkelancaran pula. Sikap toleran bakal mengundang respek, ya, bakal mengundang rasa hormat dan kecintaan, hingga gempitakan dunia asmara luar biasa. Sedangkan Anda, sio ayam yang berusia 30 tahun, ya, yang lahir antara 23 Januari 1993 sampai dengan 9 Februari 1994. Mudah terhanyut hayalan ataupun bujuk rayuan merupakan awal dari penyesalan di kemudian. Jadi yang berusia Imlek 30 tahun, hati-hati, jangan gampang dirayu, jangan gampang terbawa oleh hayalan, karena kedua hal tersebut bisa bikin penyesalan yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, masifkan sikap logis dan jadikan aspek kewajaran sebagai acuan penganalisaan. Jadi, agar bintang jodoh terbuka, Anda patut bersikap wajar. Ya. Nah, masifkan sikap logis. Jadi Anda patut lebih menggunakan logika. Betul-betul matematika logikanya diwaspadai dan dijadikan acuan utama. Sukses selalu. Sio anjing. Sio anjing kan lagi selarasnya, bukan main dong. Bagaimana dengan jodohnya ya? Jodoh Anda yang bersio anjing, benderangnya tidak usah disangsikan lagi. Luar biasa ya. Asalkan ada kemauan, asalkan Anda niat aja, maka bintang jodoh hadir dengan sendirinya. Luar biasa toh. Yang penting harus diingat ya, pada bulan ke-10 Imlek, pada cap gue, jangan pernah ragu. Yakin, jalankan. Pada cap gue, pada bulan Imlek yang ke-11, sabar dan bijak. Nah, yang ingat loh ya, yang patut sabar dan bijaksana pada bulan ke-11, tolong tidak dilanggar. Anda yang kini berusia Imlek 17 tahun, ya, atau yang lahir antara 29 Januari 2006 sampai dengan 17 Februari 2007, ya. Magnet asmara kini jauh lebih handal dan hangat ketimbang sebelumnya. Ada magnet asmara, luar biasa. Ini asmaranya ada magnet. Jadi Anda ini sudah mengundang jodoh datang, ya. Nggak perlu ragu lagi dong ya. Dan dunianya dunia yang hangat membahagiakan. Ya tentu saja jangan ditampik dong. Asalkan etika selalu terjunjung tinggi, tiada yang patut dikhawatirkan. Jadi Anda harus menjunjung tinggi etika. Artinya ada sesuatu yang sedang mengintai Anda, sedang melihat gerak-gerik sejauh mana ya etika Anda dalam bergaul. Yang penting, buang perasaan mudah bosan. Ini nih, yang terakhir ini nih, harus juga dinyakan dari benak ya. Nggak boleh seenaknya bosan. Yakin dulu sama si dia, cocok nggak? Kalau nggak cocok, ya boleh ditinggalkan.
cari yang lebih cocok. Tapi jangan sebentar-sebentar bosan, ya. Tentu ini akan menggelapkan, ya, mengurangi cahaya benderangnya sang bintang jodoh. Sedangkan Anda yang kini berusia Imlek 29 tahun atau lahir antara 10 Februari 1994 sampai dengan 30 Januari 1995, mengejar, dikejar, ataupun menetapkan pilihan. Mengejar, dikejar, tetapkan pilihan. Tak pantas ditunda-tunda lagi. Jadi, kalau mau ngejar ya kejar sekarang. Mau dikejar ya Anda jangan nutup diri, silakan dikejar. Dan kalau Anda mau menentukan pilihan, pilihlah sekarang ini. Ketegasan kini sangat dibutuhkan. Anda perlu tegas, ya. Dan satu hal yang harus diingat, kesamaan bakat, minat, ataupun cara berpikir, kerangka berpikir patut dijadikan acuan. Kalau bakatnya sama, ya, minatnya sama, apalagi profesi Anda sama, ya nggak ada lagi lah yang harus dipertimbangkan lagi. Berarti benang merah sudah mengikat jodoh Anda. Oke, sukses selalu. Sio babi, junjung objektivitas. Ya, jadi Anda harus mencari tahu kondisi yang sebenarnya itu seperti apa. Dan kalau udah tahu, Anda harus junjung, ya, kondisi semacam itu, ya. Kesan kurang menyenangkan pada cap gue patut diwaspadai agar jerat-jerat kepalsuan takkan sukar disiasati, ya. Jadi Anda harus bisa tahu ini objektifnya apa nih, baik atau buruk. Anda harus junjung, dalam artian Anda harus tegas. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan pada bulan Imlek yang ke-10, hati-hati. Jangan-jangan banyak jerat kepalsuan yang berakar atau tersembunyi di dalamnya. Seindah apapun janji-janji, jangan terhanyut oleh karenanya. Anda yang kini berusia Imlek 16 tahun atau lahir antara 18 Februari 2007 sampai dengan 6 Februari 2008, bermimpi peroleh jodoh yang cocok dan membahagiakan tentu sangat berkewajaran. Namun, yang kini patut dihadapi kenyataan logis yang butuh kewaspadaan, harap dipedulikan benar. Jadi, bagi Anda yang berusia Imlek 16 tahun harus bersikap waspada dan harus bersandar pada kenyataan yang logis. Jangan membohongi diri sendiri, itu kuncinya. Anda yang kini berusia Imlek 28 tahun atau lahir antara 31 Januari 1995 sampai dengan 18 Februari 1996. Kedepankan senyuman dan sukacita. Luar biasa. Bukan demi kejelasan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi semata, namun agar dunia asmara yang meredup sekalipun kelak berbinar kembali. Nah, jadi kalau Anda banyak senyum, banyak sukacita, ya, Anda akan melihat dunia jodoh lebih transparan, situasinya lebih jelas, kondisinya lebih jelas, dan Anda tidak akan mudah dibohongi, ya. Nah, kemudian kalau Anda bisa bersikap seperti itu pun, maka dunia asmara Anda yang sebelum-sebelumnya redup tentu akan berbinar kembali, ya, dan menjadi suatu harapan yang baru yang oleh karenanya
tak pantas kalau disia-siakan. Sedangkan Anda yang kini berusia Imlek 40 tahun atau lahir antara 13 Februari 1983 sampai dengan 1 Februari 1984, asalkan hasrat telah bertekad bulatkan. Jadi kalau Anda udah tekad, udah punya satu tujuan, ya jangan setengah hati. Hal yang setengah hati sudah sepatutnya dipantangkan, ya. Untuk itu, jadi agar setengah hati tadi tidak menjadi percuma, melainkan membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan Anda, maka buang lamunan, paculah langkah pertama ke tujuan. Kekhawatiran sudah tidak diperlukan. Oke, sukses selalu. Sio tikus. Walau terasa bagai gelombang pasang dan surut, dunia asmara pada kedua bulan Imlek, Cap Gue dan Cap It Gue, lebih benderang ketimbang sebelumnya. Lebih benderang ketimbang Pe Gue dan Kau Gue. Yang penting, asalkan Anda bersikap bijak dengan tidak menggadaikan prinsip, tidak mengandaikan sesuatu yang menjadi kebiasaan Anda, maka sang idola pun tidak akan kemana-mana. Anda yang kini berusia Imlek 15 tahun atau lahir antara 7 Februari 2008 sampai dengan 25 Januari 2009. Senang dipedulikan? Tentu saja takkan bermasalah. Namun, kalau terhanyut ke dalam perasaan, bisa mengkhawatirkan, ya. Jadi Anda kalau dipuji dan dipuja, ya oke-oke aja, seneng dong. Namun jangan biarkan pujian itu kemudian merasuk ke dalam benak, sehingga Anda kemudian menjadi sesuatu, terasa sebagai sesuatu yang hero, yang luar biasa. Itu jangan, ya. Apalagi kalau mudah jatuh cinta. Jadi setelah dipuja dan dipuji, Anda kemudian jatuh cinta. Jangan. Karena dengan begitu tanggung jawab Anda pun akan terabaikan. Sedangkan Anda yang kini berusia Imlek 27 tahun atau lahir antara 19 Februari 1996 sampai dengan 6 Februari 1997, gelora asmara kini bagaikan pucuk dicinta ulam pun tiba. Apa itu pucuk dicinta ulam pun tiba? Pucuk dicinta ulam pun tiba itu bermakna bahwa Anda memperoleh sesuatu yang lebih daripada apa yang Anda harapkan, gitu. Kalau Anda berharap dia melirik Anda, tahu-tahunya dia malah menggoda Anda, ya. Itulah salah satu contohnya. Karenanya bersikap skeptis tentu sangat keliru. Jadi Anda jangan ragu, jangan kurang percaya pada diri sendiri. Buka pintu perasaan Anda, ya. Terlalu bersandar pada logika bakal merancukan pilihan. Jadi buat Anda yang berusia Imlek 27 tahun, jangan mengagung-agungkan logika. Ya, cinta Anda butuh perasaan yang mendalam. Sedangkan sio tikus yang berusia Imlek 39 tahun atau lahir antara 2 Februari 1984 sampai dengan 19 Februari 1985, pegang prinsip agar sikap temperamen atau kekhawatiran takkan mungkin menghambat cahaya asmara yang makin benderang. Anda harus pegang prinsip Anda, karena prinsip Anda boleh dibilang lurus, ya, dan tidak berkelok-kelok, ya. Nah, ini penting
agar Anda tidak gampang marah-marah ataupun gampang khawatir, ya. Nah, kalau marah, temperamen dan khawatir mencuat, maka boleh dibilang asmara Anda bisa mengalami gangguan. Nah, sebaliknya, sabar dan tenang kian mewujudkan harapan. Jadi, kalau Anda bisa sabar, Anda bisa tenang, udahlah, semuanya oke-oke saja. Sukses selalu. Sio kerbau. Walau kejaran terasa sedikit melemah, bukan berarti pancaran jodoh sedang temaram. Jadi, kalaupun Anda mengejarnya melemah, atau si dia mengejar Anda terasa melemah, bukan berarti si dia itu sedang melupakan Anda. Dan bukan berarti jodoh Anda sedang gelap gulita ataupun temaram. Tidak. Ya. Kejenuhan bisa terjadi pada bawaan bulan Imlek yang ke-10, ya. Nah, oleh sebab itu pada Cap Gue Anda patut waspada. Jangan jenuh. Kalau Anda jenuh, maka bukan saja Anda yang akan melemahkan kejaran, si dia pun akan merasakan hal yang sama pula. Oleh sebab itu, gelorakan terus interaksi dengan si dia. Jadi, jangan putus hubungan. Aktifkan terus, maka geloranya tidak akan terputus juga. Anda yang kini berusia Imlek 26 tahun atau lahir antara 7 Februari 1997 sampai dengan 27 Januari 1998. Jangan khawatir tak peroleh kecocokan di tengah benderangnya sang bintang asmara. Patut optimis. Jadi kalau Anda optimis dan Anda tidak khawatir, Anda tidak perlu ragu. Kecocokan akan hadir, ya, walaupun itu memang patut diperjuangkan. Patut optimis, apalagi kalau sabar dan tenang telah diterapkan sejak 1 atau 2 bulan Imlek yang lalu. Sedangkan Anda yang kini berusia Imlek 38 tahun atau lahir antara 20 Februari 1985 sampai dengan 8 Februari 1986. Putus harapan, kekeliruan yang tidak beralasan. Ingat loh, bukan Anda didukung untuk putus harapan. Itu adalah suatu kekeliruan, ya. Jadi nggak boleh ada alasan untuk putus harapan. Asalkan, nah tentunya ada syaratnya, toh. Pada Cap Gue, pada bulan Imlek yang ke-10, Anda tak bersikap keras kepala. Sedangkan pada Cap Gue, Anda tak mudah tersinggung, ya. Jadi kalau pada kedua bulan tersebut, ya, tantangan atau tantangannya dapat Anda kendalikan, maka yang sukar Anda kejar pun kelak akan tergenggam pula di tangan Anda. Jangan pernah khawatir. Sukses selalu. Juragan hoki yang baik hati. Fenomena jodoh untuk Cap Gue dan Cap Gue telah saya sampaikan. Bahkan potensi jodoh berdasarkan usia sio Anda pun telah diuraikan semuanya. Saya berharap apa yang telah disampaikan itu kelak bermanfaat bagi Anda. Dan tentu saja saya berharap pula jodoh akan Anda peroleh
yang betul-betul berkecocokan dan berkeselarasan. Karena kecocokan dan keselarasan tersebut kelak akan pula menjadi modal bagi kesuksesan Anda dalam berkarir bisnis. Sukses selalu.